Halo Sobat Oke Cerita, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Oke Sobat, mari kita bahas alur filmnya. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang memilih menjadi biarawati, mengabdi di gereja yang sangat besar yang berada di pedalaman hutan yang indah. Dan film ini dirilis pada tahun 2024 berjudul Immaculate. Cecilia yaitu seorang wanita, ia memutuskan untuk jadi seorang biarawati. Kemudian dengan usia yang sangat muda, dia diberangkatkan oleh tempat biarawatinya untuk pergi ke gereja yang cukup besar di pedalaman hutan Italia yang bernama Our Lady of Sorrows. Cecilia nampak bahagia di perjalanan itu. Kemudian sampailah Cecilia di gereja tersebut. Cecilia berjalan perlahan mengikuti pastor dan dipertemukanlah dengan suster kepala. Dan kemudian suster kepala menyambut sangat baik. Kemudian dimintalah Isabel untuk mengantar ke kamarnya. Isabel mengantarkan Cecilia menuju kamarnya dengan menjelaskan setiap ruangan yang dibangun di atas katop Stephen. Dan saat Cecilia mengulang kata katop, Isabel melarangnya. Catacombs? It's off limits. Isabel menyapa suster yang sedang berada di ruangan, memperkenalkan Cecilia ke semua orang. Sebagian biarawati yang tinggal di sana ada yang mengalami sakit. Setelah berjalan berkeliling cukup lama, tibalah di kamar Cecilia dengan suasana kamar seperti kamar yang cukup lama tidak ditempati. Isabel meminta Cecilia untuk bersiap pukul 17. Don't be late. Saat Cecilia berada di kamar mandi, datanglah biarawati dan dia bernama Gwen. Dia mengatakan bahwa yang datang ke sini yaitu hanya orang-orang yang gila dan ingin kabur. Dan Cecilia bertanya kepada Gwen, dia memilih yang mana, dan ternyata keduanya. Both. Cecilia bersiap untuk menghadiri upacara peresmian di chapel itu. Setelah siap, dia berjalan perlahan bersama biarawati lain menuju chapel. Cecilia masuk ke chapel itu dan berjalan perlahan, kemudian disambut oleh Pastor Tadeci. Mereka menyambut Cecilia dengan baik dan berbahasa Itali. Dalam upacara itu, Cecilia diminta untuk mencium cincin merah yang berada di jari pastor senior dan mengucapkan berbagai macam sumpah. May you shine his light for the world to see. Setelah upacara dilaksanakan, mereka pun makan-makan, dan ketika itu pun Cecilia disapa oleh Pastor Tadeci dan mereka berbincang-bincang cukup lama. Pastor itu menceritakan bahwa dia adalah ilmuwan yang senang dengan sains dan biologi. Dan Cecilia pun menceritakan awal mula dia menjadi biarawati, yaitu ketika dia berenang di sungai es, ia mengalami henti detak jantung sampai 7 menit. Setelah pembicaraan itu, mereka beristirahat di kamarnya masing-masing. Ketika Cecilia berada di kamar mandi, dia merasakan hal yang sangat aneh di kamar mandi. Kemudian Cecilia berjalan mengikuti isi hatinya dan sampailah di ruangan yang ternyata ada seorang biarawati terkapar. Ketika Cecilia menghampirinya, wanita itu cukup menyeramkan. Setelah itu datanglah suster kepala membawa paku memberikan ke Cecilia. Dan saat itu pun dia merasa pusing. Saat terbangun, sudah berada di bilik pengakuan. Saat dia sedang berkomunikasi dengan pastor senior, hal aneh pun datang. Dia dikelilingi oleh banyaknya biarawati dengan melakukan hal-hal yang sangat menyeramkan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi yang sangat buruk. Ketika Cecilia terbangun, dia merasakan hal yang aneh di kamarnya. Dan Cecilia pun cukup ketakutan. Saat pagi datang, dia menceritakan kepada Gwen mengenai pengalaman mimpi buruknya.
Kemudian diajarkan berbagai kegiatan di gereja itu. Mereka bisa menguasai berbagai keterampilan. Allora, prima di tutto, assicurati che... Dan saat itu pun mereka selalu diawasi oleh Isabel. Saat malam tiba, Cecilia kembali beristirahat di kamarnya. Dan ketika itu dia merasakan hal yang cukup aneh. Dan ternyata ada biarawat tua yang mengalami demensia datang ke kamarnya. Dan Cecilia sangat kaget dengan kemunculan biarawati itu. Kemudian dia mengantarkan biarawati senior itu ke kamarnya. Dan Cecilia menyelimuti biarawati itu. Nampak kaki yang terbuka. Dan di balik telapak kaki terdapat tanda luka bakar salib. Ketika pagi datang, Cecilia dan Gwen mereka berendam bersama dan Cecilia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Dan saat mereka bersama, Cecilia merasa mual dan muntah. Oh my god, I was joking. Are you okay? Kemudian Cecilia dibawa ke klinik gereja itu untuk diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan dilakukan, Cecilia dipanggil ke ruangan oleh biarawati senior dan pastor senior. Kemudian mereka menginterogasinya. Cecilia ditanya berbagai pertanyaan yang mengejutkan dirinya dan ternyata dia didiagnosa hamil. Padahal Cecilia adalah seorang perawan dan gak pernah berhubungan dengan seorang pria. I've not broken my vows. I've never been with a man or a woman. Setelah perseteruan itu, mereka pun meyakini bahwa bayi yang dikandung Cecilia adalah bayi suci yang dikirim oleh Tuhan. Cecilia pun sangat sedih dengan keadaannya dan dia merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Untuk menyambut kehamilan Cecilia, mereka pun melakukan upacara suci. Hari berlalu, Cecilia mengalami perubahan hormon. Setiap pagi dia merasakan mual muntah dan memuntahkan gigi gerahamnya. Setelah itu Cecilia bergegas menuju tempat makan bersama dan ketika itu pun dia sangat diistimewakan dan para biarawati itu melayani Cecilia dengan sangat baik. Setelah kegiatan hari itu berjalan seperti biasa, Cecilia berendam untuk menenangkan pikirannya. Dan ternyata hal tak terduga pun datang. Yaitu dia dikagetkan oleh Isabel yang berusaha ingin menenggelamkannya dan seperti marah dengan Cecilia, dengan kehamilan Cecilia. Dan datanglah biarawati lain untuk menyelamatkan Cecilia. Akhirnya Isabel pun dibawa oleh mereka. Cecilia dengan perasaan yang masih ketakutan dibawa dan diperiksa. Ternyata kehamilannya tidak apa-apa. There's no bleeding. Praise be. Setelah hari berlalu, Cecilia berjalan menelusuri lorong gereja dan ternyata ada hal yang di luar dugaan. Terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu jatuhnya seorang dari lantai atas dan itu adalah Isabel. Cecilia tidak menyangka bahwa Isabel akan meninggal secepat itu. Kemudian dia dikebumikan dengan baik dan dengan prosesi upacara yang baik. Saat Cecilia dan Gwen berjalan beriringan, Gwen merasakan ada keganjilan, yaitu Cecilia tidak pernah diperiksa oleh dokter spesialis kandungan. Gwen merasakan banyak keanehan dan dia pun berteriak sekerasnya di hadapan biarawati dan akhirnya Gwen pun dibawa secara paksa. No! Cecilia sangat kaget dengan kejadian itu. Ketika malam tiba, Cecilia merasakan hal yang sangat aneh di kamarnya. Dia merasa cukup tidak tenang dan berjalan keluar, berusaha menghampiri ke arah kamar Gwen dan ternyata Gwen tidak ada. Kemudian Cecilia terus berjalan mengikuti kata hatinya, berjalan menelusuri lorong-lorong gereja itu, dan berjalan terus ke berbagai ruangan. Dan pada saat itu pun Cecilia mendengar suara jeritan yang cukup keras.
Dia terus mengikuti arah jeritan itu dan akhirnya dia melihat sesuatu yang mengerikan. Dia melihat Gwen yang diikat dan dipotong lidahnya. Dan Cecilia dikagetkan oleh biarawati yang demensia itu dan berkata bahwa dia tidak akan bisa keluar dari tempat itu dengan wajah yang sangat misterius. Ketika pagi datang, semua orang dikagetkan dengan kamar yang terdengar suara teriakan keras, dan itu mengarah ke kamar Cecilia. Dan ternyata Cecilia sudah mengalami banyak pendarahan. Saat itu mereka berusaha menenangkan Cecilia, dan akhirnya Cecilia pun dibawa keluar untuk pergi ke rumah sakit, dan suster kepala pun berdoa. Saat pastor dan Cecilia pergi menuju rumah sakit, suster kepala berdoa dan mengambil semua selimut. Kemudian saat melihat ke bawah, ada keganjilan. Terdapat bulu ayam di bawah dan terlihat segumpalan selimut berada di bawah kasur. Saat di perjalanan, pastor pun ditelepon oleh suster kepala, mengungkapkan kebohongan Cecilia. Kemudian Cecilia mulai gelisah dan merasakan ketakutan. What are you doing? Go! Kemudian Cecilia berusaha kabur dan tertangkap, lalu dibawa kembali ke gereja terpencil itu. Cecilia dimandikan oleh suster senior. Setelah itu dia diikat di atas kursi roda. Dan saat itu pun datang Pastor Tadeci mengunjungi Cecilia. Mereka berbicara. Saat itu pun Pastor Tadeci mengajak Cecilia untuk melihat ke sebuah ruangan. Dan ternyata itu adalah ruangan tempat penelitiannya. Dan di ruangan itu banyak sekali berbagai janin yang tidak berkembang. 20 years of trial and error. Cecilia terus diajak berkeliling walaupun sambil diikat. Dan saat itu pun Pastor Daikon Erzo sedang mempersiapkan salib yang dibakar. Dan ternyata itu dipersiapkan untuk Cecilia. Kemudian Pastor Tadeci berbicara dengan mengancam Cecilia. Dan Cecilia sangat ketakutan. Dan selanjutnya Pastor Tadeci membakar kedua kakinya sampai terluka. Cecilia diantarkan ke kamarnya. Kemudian Cecilia mencoba turun dan terjatuh. Hari-hari berlalu begitu sangat berat dirasakan Cecilia dan tidak terasa sudah trimester 3 kehamilannya. Cecilia datang ke tempat pengakuan dosa dan bertemu dengan pastor senior. Ketika itu pun Cecilia berbicara dengan nada yang sangat ketakutan. Cecilia sangat marah sampai ia mengelupaskan kukunya sendiri tanpa disadari. Cecilia tetap dipantau oleh suster kepala dan dia pun diperiksa kesehatannya. Namun Cecilia berusaha keras untuk kabur dan dia pun berusaha membunuh suster kepala. Cecilia berjalan dengan tertatih-tatih dan ketubannya pun pecah. Dia berjalan dan kemudian bertemu dengan pastor senior dan akhirnya Cecilia pun membunuh pastor itu. Cecilia terus berjalan dan berlari dengan kondisi yang cukup lemah dan mengambil senjata di dalam wadah itu. Kemudian Cecilia membuka pintu ruangan tempat penelitian Pastor Tadeci. Cecilia mengambil minyak tanah dan disiramkanlah minyak itu ke lantai dengan sangat banyak. Ketika suster Cecilia sedang menyiramkan minyak itu, kemudian Pastor Tadeci datang dan Cecilia kaget. Kemudian dia ambil pematik api. Dan terjadilah perselisihan hebat. Cecilia bersiteguh mempertahankan pematik api itu dan dilemparlah pastor itu oleh tabung yang berbahan kaca. Cecilia berlari keluar dan kemudian mengunci pastor itu. Tetapi pastor itu memaksa keluar dan menyerang Cecilia kembali. Namun Cecilia mempertahankan dirinya dan akhirnya membakar ruangan itu. Cecilia pun pergi meninggalkan ruangan yang terbakar dan pastor itu ada di dalamnya.
Kemudian Cecilia berjalan terus dan sampailah dia di lorong-lorong bawah tanah, berjalan dengan penuh rasa takut. Ruangan itu sangat gelap dan Cecilia dikagetkan oleh mayat, dan ternyata itu adalah mayat Gwen. Singkat cerita, Pastor Tadeusz menemukan Cecilia. Mereka kembali berkelahi dan pastor itu membawa senjata tajam untuk mengoperasi perut Cecilia. Namun tidak berhasil. Mother of God, pray for us sinners. Dengan usaha keras, Cecilia pun membela dirinya dan membunuh Pastor Tadeusz. Dan akhirnya Cecilia bisa keluar dari gua itu. Namun tidak disangka dia merasakan kontraksi seperti akan melahirkan. Dengan tidak dibantu siapapun, dia berusaha melahirkan sendiri dan akhirnya bayinya pun lahir. Namun Cecilia tidak menginginkan bayi itu dan dibunuhlah bayinya. Baik Sobat Oke Cerita, terima kasih telah menonton cerita alur film yang kita bahas hari ini. Kami sarankan agar Sobat Oke Cerita menonton film langsung ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Sobat Cerita bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.